APBN 2025 tekor hingga 31,2 rupiah triliun. Rocky Gerung, seperti ini kok disebut Indonesia cerah. Berita yang bikin nyesek adalah laporan APBN yang tekor 31,2 triliun rupiah. Kita simak informasinya berikut ini. Total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Yang melihat Indonesia gelap itu ini, Pak. Korupsi di Indonesia ini semakin tumbuh subur, seolah-olah dipupuk. Korupsi di Indonesia ini nggak ada habis-habisnya, dari presiden yang dulu hingga yang sekarang, semakin merajalela. Korupsi di Indonesia ini seperti olahraga estafet. Terus kapan Indonesia akan terang? Kalau koruptor semakin merajalela, Pak, korupsi itu mulai dari tingkatan bawah sampai ke atas. Nah, kita mulai membaca bahwa krisis ekonomi itu juga seharusnya bisa dihasilkan melalui progres terhadap apa yang dijanjikan oleh Presiden. 8% tentu susah, memberantas korupsi tentu susah tuh. Membatasi anggaran dipakai untuk hal-hal yang sifatnya mercusual tentu susah tuh. Jadi akhirnya ada semacam frustrasi, dan kita mulai pahami bahwa frustrasi itu ada bagian yang paling mampu untuk menghasilkan destabilisasi atau instabilitas politik. Nah, ini yang mungkin sedang dicarikan jalan oleh Presiden Prabowo, tetapi pada saat yang sama jalannya tertutup karena komunikasi politik istana dengan rakyat itu sekedar berupaya untuk ya ada manipulasinya, bahwa seolah-olah ini tidak ada masalah. Setiap kali ditanya wartawan atau mengomentari pendapat netizen, para komunikator istana dengan orkestrasi yang sama, bahasa yang sama, nggak ada masalah, kami bisa atasi semua ini. Jadi sebetulnya kesulitan pertama adalah meyakini bahwa para komunikator istana ini berguna apa tidak, tuh kan. Jadi rakyat tidak mungkin diterangkan dengan data yang rumit, dengan sistem pembahasan APBN yang seolah bagian ini bagus, bagian ini enggak, bagian pajak masih akan dicari segala macam. Yang real pada hari ini adalah orang pulang kampung tanpa bawa oleh-oleh, dan itu penanda pertama krisis ekonomi. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Jadi di situ kesulitan psikologis untuk menerangkan pada rakyat. Yang pertama, apakah Presiden Prabowo betul-betul ingin memakai APBN itu untuk kepentingan rakyat, atau masih dipakai juga untuk kepentingan Jokowi? Kan itu batas ayatnya mesti jelas. Nah, dalam rangka itu orang berpikir apakah Sri Mulyani menjadi agen proksi dari Jokowi atau betul-betul Menteri Keuangannya Presiden Prabowo. Jadi kita mau terangkan itu di dalam keadaan yang hari-hari ini menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu masa depan ekonomi Indonesia yang tetap dianggap gelap. Dan itu faktanya ada dalam data-data internasional dan ada dalam data persepsi publik terhadap kehidupan hari-hari. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Mirip belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong tapi tetap check out pakai tinjau. Di tengah defisit ini muncul kabar kalau Bu Sri Mulyani mau resign. Pas ditanya wartawan, beliau cuma senyum. Nah, ini senyum tanda udah capek, senyum karena lagi disorot kamera, atau karena memang udah pasrah. Kalau Ibu Sri beneran mundur, siapa yang bakal gantiin nih, ya? Harus orang yang kuat mental, tidak mudah mental.
Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut. Ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk, ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat, karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Jadi keterangan Sri Mulyani itu keterangan teknis, tetapi keterangan politisnya itu yang ditunggu orang. Apakah betul-betul APBN kita bolong? Apakah betul-betul APBN kita memang dirancang untuk kembali berhutang? Apakah betul APBN kita jadi bancakan dari elite sehingga tidak ada yang turun ke rakyat? Apakah betul APBN kita itu hendak disulap lagi angka-angkanya karena ukuran apa istilahnya kemarin? Ukuran efisiensi itu masih perlu direvisi. Apa mesti diulangi lagi proses dari awal sehingga presiden harus dipojokkan lagi? Oh, ternyata tidak rasional efisiensinya. Jadi semua peristiwa atau kesan politis itu terlihat ketika Menteri Keuangan tidak bisa menunjukkan apa sebetulnya yang terjadi dengan APBN kita. Kan hanya itu pikiran rakyat. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan sindiran keras terkait dana APBN yang tekor hingga 31,2 rupiah triliun. Melalui unggahan di sosial media Threads pribadinya, Rocky Gerung menyindir dengan menyebut Indonesia cerah. Sindiran ini ditujukan usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kondisi Indonesia cerah karena pemerintah akan mengelola negara dengan baik. Seperti ini kok disebut Indonesia cerah? Tulis Rocky di unggahan itu dikutip Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Padahal sebelumnya, melalui Menteri Sri Mulyani, ia mengungkap APBN tercatat defisit 31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap produk domestik bruto PDB. Defisit APBN hingga akhir Februari 31,2 triliun rupiah. Masih dalam target desain APBN 2,53% PDB, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers. Belanja negara dalam 2 bulan pertama adalah 348,1 triliun rupiah atau 9,6% dari target APBN. Pemerintah pusat menghabiskan 211,5 triliun rupiah dan transfer daerah 136,6 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan negara mencapai 316,9 triliun rupiah. Komponen terbesar adalah pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir. Kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Hutang-hutang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu, kata Pak Sartono. Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BPS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartarto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot.
Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Jadi menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15%. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya? Meninabobokan. Saya kita tidak panik ya. Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Industri padat karya kita semakin hancur, Pak. Pak Noel kemarin mengatakan 40 perusahaan pabrik tutup. Berapa? 60 malah. Dan 60 itu sebagian besar perusahaan tekstil dan garmen. Mengapa, Pak? Pertama, impor yang legal dilegalkan, semakin dilegalkan, apalagi yang ilegal. Dan mereka murah. 2 hari yang lalu saya ketemu pengusaha di dapil saya, Pak. Kulaan kain milik di Bandung, Pak. Bagus, Pak. Impor, Pak. Produksi lokal gulung tikar, Pak. Dirjen Bea Cukai nggak berdaya, Pak. Membiarkan. Mafianya sistemik, Pak. Permendak nomor 8 2024 membunuh, Pak. Ini yang mau saya kritisi, Pak. Jadi akar masalahnya di sini. Pemerintah bikin target pertumbuhan ekonomi sendiri tapi membunuh sendiri, Pak.